Kali ini kita masuk pada pembahasan terakhir pada mata kuliah pengantar hukum di Indonesia. Yang terakhir adalah pokok-pokok hukum internasional. Di dalam bahasan ini kita harus membedakan dua jenis dalam hukum internasional. Yang pertama adalah hukum perdata internasional dan yang kedua adalah hukum publik internasional. Nah, hukum publik internasional sering juga disebut hukum antar negara. Ya, hukum antar negara. Nah, ya, akan tetapi pada umumnya orang akan menggabungkan menjadi satu. Hukum internasional adalah identik dengan hukum antar negara, tapi sebetulnya tidak demikian. Nah, dalam hukum perdata internasional, maka yang diatur adalah hubungan individu dengan individu atau warga negara satu negara dengan warga negara lain. Ya, nah. Pengertian tentang individu atau warga negara atau orang itu juga berlaku untuk pengertian perseroan-perseroan. Jadi badan hukum ya yang dipersamakan dengan orang masuk dalam kategori hukum perdata internasional. Misalnya saja contohnya adalah perjanjian antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan negara lain ya. Itu termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional karena perusahaan-perusahaan itu adalah termasuk individu-individu. Nah, yang kedua adalah hukum publik internasional. Ini adalah hubungan antar negara di mana hubungan-hubungan itu bersifat lebih kompleks, di mana setiap negara memiliki perwakilan-perwakilan di negara-negara sahabat ya, masing-masing mengirim duta dan konsul pada negara-negara itu. Nah, apabila berkaitan dengan hukum antar negara dalam pengertian hukum publik internasional, maka kita harus mengetahui juga tentang subjek hukum internasional. Tentu yang pertama subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat atau negara-negara yang merdeka. Maka itu dulu Indonesia waktu pertama kali merdeka adalah penting menjadi merdeka itu agar kita eksistensinya diakui dan diterima di dalam pergaulan internasional. Ya, negara yang berdaulat dan negara yang merdeka, bukan negara koloni. Ya. Kemudian yang kedua adalah gabungan negara atau uni. Kalau dulu ada Rusia itu uni berbentuk negaranya berbentuk uni. Ya, kalau sekarang misalnya contohnya Amerika itu adalah bentuk negara uni. Kemudian Vatikan, ya, Vatikan di Roma itu juga bagian dari subjek hukum internasional. Kemudian organisasi-organisasi internasional, ya, organisasi internasional seperti PBB, kemudian UNESCO dan lain sebagainya, ASEAN juga termasuk, NATO dan sebagainya, itu adalah organisasi-organisasi internasional yang menjadi contoh subjek hukum internasional. Kemudian manusia pribadi, ini juga subjek hukum internasional. Ini berkaitan misalnya terjadinya tindak pidana internasional antar negara, kemudian terorisme misalnya, itu yang dilakukan oleh orang-orang pribadi tetapi berkaitan dengan kepentingan publik internasional. Kemudian berikutnya subjek hukum internasional adalah pemberontak atau separatis. Ya, mereka juga adalah subjek hukum internasional. Seperti contoh adalah gerakan Aceh Merdeka. Saat Indonesia melakukan rekonsiliasi dan negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka, itu separatis GAM itu adalah subjek hukum internasional. Kemudian dilakukanlah perjanjian di Helsinki yang hasilnya sekarang seperti saat ini, ya. Itu adalah contoh bahwa bukan hanya sekedar negara saja, ya, tetapi juga termasuk di dalamnya gabungan negara, Vatikan, kemudian lembaga-lembaga, bahkan pemberontak adalah bagian dari subjek hukum internasional. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah perwakilan di luar negeri, ya. Perwakilan diplomatik itu ada sebetulnya ada sangat macam-macam. Biasanya saya kalau ngajar di FISIP itu akan mendetail bagian ini supaya mahasiswa mendapatkan pemahaman yang baik tentang bidang kemahirannya dalam keilmuannya. Ada duta besar, ada menteri berkuasa penuh, kemudian ada
ada apa namanya konsul, ada minister konselor dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian dari kedutaan besar, ya. Untuk melengkapi dari kedutaan itu juga ada atas militer, ada atas perdagangan dan sebagainya yang berkaitan dengan semua bidang yang menjadi kerjasama antar negara, ya. Kemudian ada hal yang penting juga, yaitu sumber-sumber hukum internasional, ya. Sumber hukum internasional kita akan bahas juga dalam bahasan kali ini. Akan tetapi perlu juga berkaitan dengan duta dan konsul, saya sampaikan agak tertinggal, kelupaan tadi, ya. Itu tentang hak imun dari anggota atau orang-orang yang bekerja di kedutaan besar, ya, baik sebagai konsul, atase dan lain sebagainya. Mereka mempunyai hak ekstrateritorial, ya. Ini kedutaan, ya, atau wakil negara di negara lain itu mempunyai hak ekstrateritorial, ya. Inilah adalah hak imunitas terhadap hukum yang berlaku di negara tempat mereka ditugaskan. Jadi duta besar, konsul dan lain sebagainya itu di mana mereka bertugas tidak berlaku hukum negara tempat mereka berada, tetapi berlaku hukum Indonesia. Misalnya dia duta besar Indonesia dan segala segala hak-haknya itu berdasarkan hak hukum Indonesia. Begitu juga dengan wilayah tempat atau kantor kedutaan itu memiliki hak ekstrateritorial. Di situ berlaku hukum yang sesuai dengan negara asalnya. Jadi mereka kemanapun pergi di suatu negara itu, apabila tugas atau jabatan mereka ada di kedutaan, maka berlakulah hak ekstrateritorial. Bukan hanya orang Indonesia, tapi duta-duta besar dan pegawai-pegawainya yang ada di Indonesia pun demikian, ya. Akan tetapi karena ada sumber hukum kebiasaan di dalam hukum internasional, adalah tidak beretika apabila seorang konsul atau atase yang berdinas itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di negara-negara tempat mereka bertugas, ya. Tetap saja itu adalah bagian yang harus dijaga sebagai bentuk penghargaan atau menjaga nama baik negara masing-masing. Baik, masuk ke sumber hukum internasional, ya. Ada beberapa yang merupakan sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional, ya. Perjanjian internasional atau traktat adalah sumber hukum internasional, ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan internasional. Yang ketiga adalah asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kemudian yang keempat adalah putusan-putusan hakim dan ajaran-ajaran ahli hukum di bidang hukum internasional. Ya, itu adalah sumber-sumber yang berdasarkan putusan Mahkamah Internasional, ya. Perjanjian internasional Anda ketahui juga pada pengantar ilmu hukum merupakan sumber hukum pada suatu negara, ya. Apabila negara-negara itu sudah menyepakati suatu perjanjian internasional, maka adalah suatu kewajiban atau etika atau kebiasaan internasional negara yang sudah menandatangani traktat akan bersedia untuk meratifikasi atau memasukkan traktat itu menjadi peraturan perundangan nasional dan diberlakukan secara nasional. Tentu ratifikasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional setiap negara. Maka pada posisi yang demikian, hukum internasional bukanlah hukum yang levelnya lebih tinggi daripada hukum nasional. Kekuatan atau kedaulatan suatu peraturan perundangan
bukan pada posisi hukum internasional dan hukum nasional. Akan tetapi justru pada saat kita membahas tentang ratifikasi atau masuknya hukum internasional dalam bentuk traktat atau perjanjian antar negara itu masuk ke dalam hukum nasional, maka disitulah kedaulatan hukum nasional jauh lebih tinggi daripada perjanjian internasional. Baru setelah itu ditetapkan dan disesuaikan dengan kepentingan nasional yang sesuai dengan kebutuhan nasional, baru masuk ke dalam rancangan perundang-undangan dan kemudian ditetapkan sebagai undang-undang. Kemudian setelah menjadi undang-undang, maka traktat itu sebetulnya sudah diberlakukan di negara tersebut. Demikian pembahasan akhir dari pengantar hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat, dan untuk diskusinya kita akan lanjutkan di WAG. Mudah-mudahan kita sempat nanti untuk bertatap muka agar semua menjadi lebih jelas dalam proses tatap muka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.